Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Rizky di Bina Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 bagian kelima. Kali ini kita akan melanjutkan Sirah Nabawiyah yang kelima, bagian kelima. Untuk itu kita langsung saja ke slide berikutnya. Kita lanjutkan. Kaum kafir Quraisy kehabisan cara menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Akhirnya mereka sepakat untuk memboikot kaum muslimin termasuk seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang telah masuk Islam maupun yang tidak. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Seluruh bangsa Arab dilarang mengadakan hubungan apapun dengan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib, dan kaum muslimin, baik hubungan jual beli, silaturahmi maupun perkawinan. Keputusan mereka itu ditulis dan digantungkan di Ka'bah. Mereka diasingkan di bagian utara Mekah dan dijaga ketat oleh orang Quraisy. Tempat pengasingan mereka dikenal dengan nama Shib Abu Thalib atau dijuluki sebagai Lembah Maut. Akibatnya mereka kekurangan makanan sehingga terancam kelaparan. Tetapi dihadapi dengan sabar, tawakal, dan tabah. Setelah 3 tahun, pengumuman itu jatuh dimakan rayap dan beberapa pemuka Quraisy merobeknya karena merasa kasihan. Dengan demikian, pemboikotan berakhir. Keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib, dan kaum muslimin dapat bebas kembali melakukan kegiatannya seperti semula. Namun, tantangan masih berlanjut dari orang-orang Quraisy seperti di bawah ini. Yang pertama ada Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah datang kepada Nabi Muhammad untuk menawarkan kesenangan duniawi. Namun, hal itu ditolak secara keras oleh Nabi Muhammad karena demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Yang kedua ada Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini diutus oleh pemuka Quraisy untuk menemui paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib dan menawarkan anaknya sendiri yang bernama Umarah bin Walid. Anak Walid bin Mughirah ini kemudian akan ditukar dengan Nabi Muhammad untuk dibunuh, dan Umarah bin Walid, anaknya Walid bin Mughirah, menjadi anaknya Abu Thalib. Namun Abu Thalib menjawab dengan tegas, "Licik benar pikiran kamu itu. Kamu serahkan anak kamu agar aku memberinya makan, dan aku serahkan keponakanku untuk kamu bunuh. Demi Allah, tidak akan aku serahkan Muhammad kepadamu." Yang ketiga ada Uqbah bin Muqit. Uqbah bin Muqit ini perlakuannya sangat-sangat tidak terpuji karena di tengah Nabi Muhammad SAW tengah bersujud, tiba-tiba Uqbah bin Muqit membawa kotoran unta lalu melemparkannya ke punggung Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad tidak mengangkat kepala, sehingga Fatimah putri Nabi Muhammad datang untuk membersihkannya. Yang keempat itu ada Abu Lahab. Abu Lahab tentu saja paman Nabi. Abu Lahab ini sering sekali memaki, menghina, dan memfitnah Nabi Muhammad. Ia juga sering membuang kotoran dan najis lainnya ke halaman rumah Nabi Muhammad. Abu Lahab juga pernah melempari Nabi Muhammad dengan kotoran unta. Demikian juga istri Abu Lahab, Ummu Jamil, Arwa binti Harb. Ia sering meletakkan duri-duri di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Yang kelima ada Abu Jahal. Kejadiannya pada saat Nabi Muhammad sholat di dekat Ka'bah, Abu Jahal membawa batu besar. Ia bermaksud menjatuhkan batu itu ke Nabi Muhammad ketika sedang sujud. Akan tetapi batu itu sudah diangkat dan akan mendekati Nabi Muhammad. Tiba-tiba Abu Jahal ketakutan karena ia melihat di hadapannya ada unta yang sangat besar akan menerjangnya atau memakannya. Abu Jahal pun lari ketakutan. Dengan demikian selamatlah Nabi Muhammad. Yang ke-6 ada kaum Quraisy yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kita pasti tahu Isra Mi'raj adalah peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Namun kaum Quraisy malah mengejek dan mencemooh dan dianggap Nabi Muhammad tidak waras atau sudah gila. Yang ketujuh ada penduduk Taif. Nabi Muhammad berdakwah ke penduduk Taif, namun perlakuannya sangat tidak manusiawi. Nabi Muhammad mengajak kepada kebenaran tapi dibalas dengan lemparan batu hingga Nabi Muhammad menderita luka-luka.
Akan tetapi beliau tidak marah. Bahkan Nabi Muhammad mendoakan agar penduduk Taif mendapat hidayah dari Allah. Padahal sebelumnya malaikat sudah menawarkan bahwa apabila ia setuju atau Nabi Muhammad setuju untuk penduduk Taif dilemparkan buah-buah gunung agar meratakannya. Namun Nabi Muhammad dengan lemah lembut mengatakan tidak perlu.